everybody, sekarang gue lagi ada di Garuda Indonesia Training Center and I am so excited today karena gue mau training jadi cabin crew. And for those of you who knows, salah satu cita-cita gue adalah menjadi seorang pilot, tapi sampai sekarang belum jadi kenyataan. So this time, Garuda Indonesia was nice enough to let me try and be a cabin crew. Di sini, gue benar-benar mau nyari kerjaan baru and I am going to do it the right way. Gue akan ngelamar di sini dan gue akan ikutin semua proses training yang ada di sini. And hopefully, out of this, I might just get my cabin crew license. Let's go! Akhirnya guys, gue bisa nyobain jadi flight attendant. Aduh, ini gue ngerasa nervous banget deh, tapi I got it covered. First thing first, we need our CV. Kita mau ngelamar dulu. Hopefully we get through supaya kita bisa masuk training, oke? Katanya gue harus ketemu Ibu Tami for this thing, so let's go. Halo Bu. Hai, selamat pagi. Halo Boy. Apa kabar? Baik. Oke. This is my CV. Jadi sekarang mau melamar menjadi awak kabin. Awak kabin, Ya. cabin crew. Can you please introduce yourself? My name is Boy, and my dream is to become a cabin crew. Oke, kita akan appearance test dulu. Appearance test? Dimulai dari menimbang berat badan dan juga tinggi badan. Oke. Oke, let's go. Ternyata you guys ribet juga ya jadi flight attendant. Mesti mikirin berat badan. Tinggi juga harus ideal. Kira-kira gue bisa nggak ya jadi flight attendant Garuda? What's the minimum height restriction and maximum height restriction for Garuda? How old are you now? I am 31. 31, ya. Two. Dengan berat badan 78 still oke. Masih I Ya, can still it's do this? ideal. Oke. Ya. Sekarang kita akan melihat keseluruhan bentuk tubuh. Oke. Boleh nggak nih jalan ke sana 5 langkah kemudian balik lagi dengan postur yang tegap dan percaya diri. Oke, stop. Pernah naik pesawat Garuda Indonesia? Pernah. Pernah. Tahu salam Garuda Indonesia? Tahu. Ya. Kayaknya. We do it like this and we go Aha. like this. Sekarang ucapkan selamat pagi, selamat datang di pesawat Garuda Indonesia. Selamat pagi, selamat datang di pesawat Garuda Indonesia. Udah siap untuk training langsung? Siap dong. Oke, Let's let's go. Thank you. Thank you, welcome on board. Thank you. Oke, Boy, jadi yang pertama kita akan masuk ke kelas safety demonstration. Oke. Nah, ini menjadi baseline daripada safety procedures. Oke. Setiap gerakan, kalimat itu punya makna yang berarti. Karena dalam satu introduction aja itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat. 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Di kelas ini, kita diajarin cara untuk memperagakan penggunaan alat-alat darurat yang ada di pesawat, kayak seatbelt, baju pelampung, dan juga masker oksigen. Biasanya, aku ngelihat kayak gini-gini tuh di pesawat aja, guys. Ternyata, ini salah satu kelas pelatihannya, you guys. Ini nih yang gak pernah terjadi di penerbangan dan jangan sampai. Makanya aku gak ngerti caranya. Titannya di mana? This one? Oh, ini Titan. Oh. Kok nggak kamu? Tapi kalau the real thing pasti ngeblow. Oh. Sekarang lagi kelas safety demo dan di sini Boy cukup fokus, fast learner juga. Nah, tuh lihat tuh dia. Pas ngejalaninnya benar-benar ngerasa bahwa pelatihan ini sangat penting. Jadi walaupun latihan tapi dia nggak main-main. That was so fun. Oke, how's your first license? Oh, that was so fun. I loved it. Oke, sekarang kita ke yang kedua, Oke. yaitu firefighting. Nama Firefighting. pelatihannya adalah fire drill. Oke. Nah, ini pelatihannya real banget, pakai api sungguhan. Takut api nggak? Enggak sih, cuma kalau di Enggak. pesawat ya hell yeah. Oke, karena di pesawat itu beda ya. Kalau misalnya ada api kecil aja, meledaknya besar. Jadi di sini kita pakai api real, penggunaan alat pemadam api, smoke hood, sampai dengan prosedur dan juga evakuasinya. Let's go. Oke, let's go. Baik, sebelum kita lakukan simulasi pemadaman api, mungkin saya ingin merimain kembali teman-teman mengenai beberapa hal. Kita ingat 3 unsur api. Yang membuat api adalah panas, heat, oxygen, and then material. Jadi kita akan simulasikan menggunakan halon dulu. Halon 1211. Sumpah, detail banget yang diajarin di kelas ini.
Kita diajarin material-material apa aja yang gampang terbakar sama api, cara-cara memadamkan api dengan benar dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jujur guys, gue excited banget mau main api ini guys. Let's go! Kami akan berikan contoh 1 kali penggunaan dan 1 kali pemadaman, lalu diikuti oleh teman-teman nanti setelahnya. You found the fire. Call for backup. Flight attendant, bring Halon to seat 22 Alpha. And then, take Endon PBE. Take appropriate fire extinguisher. Pull the safety pin. Hold it upright position and fight the fire. Okay. Fire extinguisher and monitor the situation. Teman-teman, boleh kita praktekkan setelah ini? Silakan. Flight attendant, bring Halon to 22A. I will take him down PBE and take the appropriate fire extinguisher. Full safety pin. Hi, good morning everyone. Hello. Good morning. Ya, please welcome. Hari ini kita ada murid baru, namanya Boy. Halo. Halo. So Boy, hari ini kita akan masuk ke dalam kelas announcement training yang seperti suka kita dengar kalau masuk ke dalam pesawat, ya memorable banget. Nah, di sini teman-teman dilatih untuk itu. Oke. If you're talking about announcement is all about angelic voice. You will hypnotize the passengers who will ask the passengers to follow all your instructions to your announcement. But the point is you have to show your angelic voice so your passengers will understand on all your instructions and they will follow through. Bapak dan Ibu yang terhormat, wait 1 and 1, 2 and 2. Lampu tanda kenakan, sabuk pengaman sudah dipadamkan. Oh my god, mereka mau ngomong aja sampai dilatih you guys. It's crazy. Garuda sih gokil banget ya jaga standarnya. Keren deh Garuda. Can you imagine if you don't announce very well, if you announce very fast, you don't put any rest speed, you don't pause anything, your passengers will not understand. So if the passengers don't understand your instructions, of course they will not follow all of it. Our purpose that all passengers will follow it and our flight will be safe and sound. Anyone want to try announce it? Anyone? Please, it's okay. If you make a mistake, that's fine because Okay. we're trying. You should go. Yay friend, go friend. Okay. Go friend. Abis kamu aku. Bapak dan Ibu yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Namun kami anjurkan Anda untuk tetap menggunakan sabuk pengaman apabila sedang duduk atau tidur. Should there be a sudden drop in cabin pressure, passengers who are using the lavatories, please return to your seat and fasten your seatbelt. Di sini kita semua paling banyak senyum-senyum ngeliatin Boy karena cepet banget menangkap semua materi yang diberikan instruktur. Udah cocok banget deh sebenarnya. Thank you. Yes, good job. Is it alright? Hey. Jadi kita udah belajar berapa pelajaran hari ini? Udah banyak, udah announcement. Oke. Udah fire drill, Safety demonstration, and equipment check. equipment check. Jadi sebelum masuk pelatihan selanjutnya, sebelumnya gue dari pelatihan yang namanya safety equipment check. Jadi semua flight attendant itu harus memeriksa kelengkapan alat-alat keamanan yang ada di dalam pesawat sebelum pesawat berangkat. Semua flight attendant harus tahu spek-spek alat keamanan yang ada di dalam pesawat. Wow. My one is the water fire extinguisher. Ya. Jadi the extinguisher ini it consists of a thumb operated valve lever and twistable grip nih ya Bu. Ya, betul. Now, that's all for safety equipment check. Back to the content guys. Sekarang kita lagi ada di door drill. Door drill? Gitu. Jadi Garuda Indonesia di training centernya punya semua tipe pesawat yang Garuda punya. Itu salah satu syarat sih sebenarnya. Okay. In actual size, actual door, terus actual arming and disarming. Dan ini berat loh. Oh ya? Iya. Let's try. Ya, oke. Kita coba ya. Guys, look. Kita we're gonna Pesawatnya do 777. Baik teman-teman, seperti biasa kita akan melakukan door drill. Jadi di sini kita silahkan lakukan praktek. Pertama saya minta Mbak Ute untuk melakukan pre-flight check door
to right. Jadi, semua flight attendant itu harus mengecek kondisi pintu sebelum melakukan take off. Nggak cuma pintu, mereka juga harus memastikan kelengkapan semua alat keselamatan dalam pesawat. Karena hal ini sangat krusial dan menyangkut keselamatan penumpang. Sekarang gue mau cobain nih, buka dan tutup pintu. Gue nggak sabar, I'm sure it's gonna be fun though, let's go. Caranya adalah grab premises handle, Oke. kemudian open the handle. That's it? Yay, wait, can I close it? Can I try? Door clear. Pull the gas on first. You can move both your hands to the control handle. Control. Control handle here. Oh, here? Both your hands. Both my hand? Everything clear, proper condition. Pintu ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan di saat darurat, di mana seluncur akan mengembang di saat pintu pesawat dibuka. Flight attendant, take off position. Take off, roll. Brace for impact. Emergency, bend down! Emergency, bend down! Bahaya membungkuk! Bahaya membungkuk! Flight attendant at station. Check outside condition. No fire, no obstacle. Door in our position. Check inside condition. No severe structural damage. No uncontrolled fire. And I will wait for another command. Evacuate. Emergency! Open seat belt, leave everything! Emergency! Open seat belt, leave everything! Check, door arm is yellow. Open the door. Okay, okay. And then I'm checking. My slide is going down. Okay, slide is confirmed. Emergency, open seat belt, evacuate, jump! Bahaya, buka sabuk pengaman, keluar, lompat! Oke, gimana door drill? Seru ya? So fun, oh my god. Iya, harus teriak-teriak, lumayan abis suara ya? Habis Nggak? suara, tapi I had so much fun. Tapi Oke, semoga nggak oke. terjadi in real life. Berat nggak jadi pintunya? Nggak? Aman? For me, it's okay. Oke. I'm okay. Oke, sekarang kita into next class. Itu namanya Service Recurrent Training atau SRT. Jadi kru itu yang sudah aktif di-recurrentkan 1 tahun sekali untuk ikut training ini. Dari mulai update mindset tentang prinsip service terbaru sampai dengan penataan meja untuk first class, business class. Nah, itu di-refresh semuanya di sini. Ya, hari ini kita akan ngejelasin beberapa service equipment yang masih set sampai sekarang, masih running programnya. Yaitu adalah di sini ada Japanese set untuk breakfast dan di sini adalah first class service untuk makan siang. Apa dulu kalau first class yang turun? Ingat tangan kanan penumpang kita perhatikan terlebih dahulu. Pertama yang ada disebut. Ingat the way-nya. Oh, jadi surfing itu ada caranya ternyata. Gua kirain cuma naro-naro aja. Ini tuh dilakuin agar semua penumpang mendapatkan experience yang sama. Dan untuk make sure Garuda memberikan experience terbaik kepada penumpang. Sehingga teman-teman di sini kita akan nge-recall dimulai dari journey experience yang pertama sampai dengan 8. Kira-kira ada yang berkenan untuk menyajikan welcome drink? Hello, sir. Yes. Hello. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Boy ya. This is your Oranges. juice, sir. And your face mask. Thank you. Luar biasa. Ya, ini perhatikan tajam harus menghadap ke dalam. Iya. Oh. Wih, nice. First class cabin crew, luar biasa. Oke, Boy. Oi. Sekarang kita mau masuk ke kelas favorit aku. Namanya Social Grace. Social grace? Ya, jadi di sini tuh kita lebih ke seni membawa diri. Ya, jadi service itu bukan hanya tentang ucapan, tapi juga how you carry yourself. Oke. Kita bakal belajar bagaimana kita berdiri, basic pose, kemudian jalan di airport. Itu semuanya diatur juga. How to treat passengers, how to speak, how to communication, intonation, dan lain-lain. 4 faktor personal dalam diri seseorang, khususnya awak kabin, yang akan bisa dilihat oleh orang lain. Yang pertama adalah attitude behavior, yang kedua adalah appearance, yang ketiga adalah body language, dan yang keempat adalah communication. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana body language atau positive body movement yang akan kita tampilkan
Kebayang gak sih guys, kalian cara jalannya aja harus bener, terus cara melangkahnya harus bener. Ngambil barang juga yang di bawah harus bener. Gue sih gak kebayang ya, I didn't know all this. Tapi itulah yang diterapkan Garuda ke semua awak kabinnya, selalu terlihat berkelas dimanapun mereka berada. Kalau gue cara jalannya harus diatur, kayak gue gak bisa deh guys. Mas Floyd berkenan mencoba? boleh. Yaudah. It's okay. I'll try. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat pagi Ibu Nani. Ini adalah ragam yang dimiliki awak kabin Garuda saat ini. Ada pramugara dan pramugari. Yang pramugara jika tidak melakukan aktivitas surfing, seperti ini tampilannya. Kalau walking through airport, ini? Betul, Oke. betul. Iya. Ada 4 warna yang dimiliki oleh awak kabin Garuda. Yang pertama adalah orange dan tosca. Ini satu level. Oke. Ya, kemudian setelah itu naik grade-nya ke lilac. Ini namanya maitre de cabin. Bagus. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Terima Iya. kasih. Iya. So nice. Kita kan udah banyak kelas nih hari ini. Kita udah kenal juga seragam-seragam Garuda apa aja. Berani nggak kita coba pakai seragam Mau. Garuda? Benar? Iya. Oke, let's do it. Kita akan melanjutkan mengenai pembelajaran kita yaitu terkait beauty class. Beauty class bukan hanya untuk awak kabin wanita, tapi juga diharuskan untuk awak kabin pria. Untuk wajah dari awak kabin pria juga harus selalu terlihat segar. Lalu teman-teman, dari wajah karena kita servis industri tidak diperkenankan untuk menggunakan jambang, kumis, rambut juga harus sesuai dengan ketentuan. Rambut nggak boleh terlalu panjang. Kuku juga nggak boleh terlalu panjang. Semuanya harus teratur. If it's me, I'll just probably wear my t-shirt. Y'all know me like that. Lucu banget, sekarang Boy lagi ngebantuin peserta yang lain untuk styling rambutnya. Yang tadinya rambutnya ke depan-depan, sekarang udah bener-bener well groomed seperti yang dilakukan oleh cabin crew. Dia sangat care sama teman-teman yang lainnya. Good job, Boy. Yo, ini apaan sih? This is so nice. Nah, ini ada mock-up 744. Dulu Garuda punya pesawat ini. Kebetulan di dalam tuh lagi ada training namanya Aviation Security. Apa itu? Nah, jadi kru Garuda itu dilatih juga bagaimana pertahanan pertama kalau ada penumpang yang nggak patuh sama otoritas atau peraturan setempat. Kita punya caranya sebagai pertahanan pertama sampai dengan pesawatnya mungkin sampai di destinasi atau misalnya ke destinasi yang terdekat gitu, baru kita serahkan ke pihak berwajib. Oh begitu. Gitu. Nah kalau misalkan yang resenya tuh cowok tapi gede banget tapi kru cabinnya saat itu semua perempuan. It's okay, kita bisa. Kita punya caranya. Girl, Gitu, iya. you can fight? Flight attendant can fight? Harus bisa, kalau nggak lulus. Oh my God. Jangan ganggu mereka lah ya, biar mereka latihan dulu. Iya, gitu. Aku mau nyobain nih, wet drill. Oke, nah Yang masuk abis ke dalam ini ya, kolam. abis ini kita akan sliding dan wet drill itu untuk emergency evacuation. Let's go. Sekarang ya? Oke, Yuk, let's let's go. go. Yuk. This is it guys, pelatihan yang gue paling penasaran namanya wet drill. Senarionya gue akan menjadi flight attendant yang menyelamatkan penumpang dalam pendaratan darurat. Emergency, open seatbelt, leave everything. Emergency, open seatbelt, leave everything. Is everybody out? Is everybody out? Is everybody out? Is everybody out? Jump. Ready? Woo! Woo! I'm safe! That's fun, that's good, that's good. That was fun. Lastly, kita akan mencoba kalau simulasi darurat di atas air. Di sini semua alatnya udah siap dan gue akan mencoba untuk menyelamatkan semua penumpang. Wish me. Bahaya memunggu, bahaya memunggu. Jangan dikabulkan. Emergency jump.
Oke, boy, gimana? Kita udah selesai hari ini. Fun. You did such a Seru great banget. job sih Oh, untuk hari really? ini. Ya, kita udah berapa kelas berarti? Banyak ya? Aduh banyak banget kelasnya, tapi aku jadi banyak belajar loh tentang cabin crew life. Ya. Jadi kalau orang-orang cuma bilang, ya ini cabin crew kerjanya enak banget, gampang banget. Cuman serving-serving makanan di langit. Ternyata pelatihannya banyak banget ya. Ketika ada emergency, kalian stand back, orang lain disuruh keluar dulu. Yes. You risk your life for the people. Ya, akhirnya ngerasain kan gimana. Iya. Nah, ini sebagai simbolis pin Garuda, yang artinya adalah bentuk dedikasi, loyalty selama lo ada di sini, artinya sudah welcome on board. Nah, ini coba pasangin ya. Finally you guys, I'm done with my cabin crew training. Seru banget sumpah, I'm living my childhood dream. This is a hard job guys, nggak segampang yang kita ngeliat. So when you take an airline next time, make sure, hargailah those cabin crews, alright?